Kita akan mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Untuk itu kepada Ibu Dr. Lestari Murdiat SSMM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat. Izinkan saya pertama-tama menyampaikan salam hormat dan ucapan selamat datang kepada yang kita cintai bersama, Bapak Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Saya agak ndredeg Bapak, karena baru ini kali pertama saya berbicara di hadapan Bapak sebagai Wakil Ketua MPR. Dan saya harus jujur, saya banyak belajar. Dan ini tips buat semua untuk mengetahui pikiran-pikiran kebangsaan. Dan agar kita bisa bicara dengan baik, tontonlah video-video pidato ketum kita. Hafalkan, otomatis pesan-pesan kebangsaan itu akan menempel pada pikiran Anda. Dan Anda tidak canggung lagi berdiri di depan ketika harus berbicara pikiran-pikiran besar seperti saya hari ini. Jadi pengakuan Pak Surya kepada Kakak Willy yang hari ini bersama-sama dalam agenda sosialisasi 4 pilar mengisi secara khusus dengan launching bukunya. Selamat Kakak Willy. Dan izinkan saya juga menyapa sahabat-sahabat yang hadir, yang terhormat jajaran kawan-kawan dari DPR, Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Bapak Rahmat Gobel, beserta di sini hadir para pimpinan komisi dan badan, ada Pak Sugeng, Pak Saan, Pak Martin, kemudian Pak Robert Rau, saya juga melihat ada Kakak Mutia, dan para anggota lain yang hadir serta seluruh jajaran fungsionaris dari fraksi Partai Nasdem yang saya hormati. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan saya tidak menyapa dan menyebutkan satu persatu. Dan tentunya narasumber yang sudah hadir nanti bersama-sama mendalami dan menggali apa yang disampaikan oleh Kakak Willy, Mas Sukidi dan Mas Erlangga, dan para tamu yang saya banggakan. Willy Aditya mengutip julukan yang diberikan oleh tim Denpasar 12, Kakak Eva Sundari, dan yang lain-lain. Kakak Willy, kami memiliki sebuah nama untuk Anda, male feminist. Karena banyak sekali pikiran-pikiran besar Kakak Willy yang sesungguhnya merupakan sebuah gagasan yang memahami betul kenapa kemudian gerakan perempuan harus mendapatkan tempat dan diperjuangkan. Pancasila sebagai filsafat ideologi dasar negara adalah norma dasar. Buku Pancasila di rumahku yang hadir hari ini sebetulnya kalau didalami menghadirkan dua perspektif dengan pendekatan feminis. Itu menurut teman-teman dari Denpasar 12. Nanti barangkali para penangkap bisa menelaah dan mengelaborasi lebih jauh. Bagaimana menegaskan kembali tentang dinamika berpikir, mind, bertindak, hand. Dan di dalam pemikiran-pemikiran tindakan itu terdapat sensitivitas yang disebut sebagai open mind, open heart, dan open will. Kepekaan. Bagaimana buku tersebut bisa menunjukkan bahwa Pancasila yang lahir dari rahim bangsa ini adalah dasar yang membentuk pemahaman dan kesadaran serta rasa bagi kita semua untuk dapat berhidup, melanjutkan kehidupan, mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kakak Willy menuliskan di dalam bukunya bahwa Pancasila yang merepresentasi perjalanan bangsa, dinamika berpikir, merasa, dan bertindak adalah sebuah dialektika tentang sensitivitas kebangsaan dan tentang keberagaman bernegara. Dan yang paling kuat adalah bagaimana menempatkannya dalam kedudukan masyarakat saat ini. Dalam keseharian kita dihadapkan ke dalam berbagai masalah yang sebetulnya harus kembali kepada diri kita untuk mempertanyakan di mana Pancasila saat ini.
apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila? Ataukah Pancasila kembali lagi seperti zaman kita dulu, sebuah hafalan dari 1 sampai nomor 5, atau 36 butir yang harus dihafalkan? Karena saya dulu Pak Surya ikut cerdas cermat P4, menang, dan hari ini Pak terus terang saya lupa semua isi butir-butir tersebut. Itulah yang terjadi ketika Pancasila hanya dimaknai sebagai sebuah hafalan tanpa dipahami, tanpa dimengerti, dan tanpa dirasakan. Sejatinya inilah yang menjadi tugas dari kita semua. Dan sejatinya inilah kenapa sosialisasi 4 pilar digagas oleh MPR dan menjadi tugas dari kita semua anggota MPR untuk melakukannya. Secara bercanda berkali-kali saya digoda oleh Ketua Umum. Ngapain sih kamu sosialisasi 4 pilar? Apa sih yang diomongkan sebetulnya? Karena suatu hari beliau tidak sengaja melihat Kakak Vicky tumpukan buku di meja saya sosialisasi 4 pilar. Tapi ada satu pesan beliau dan kata-kata beliau yang menancap di hati saya, bahwa kalau kita mau jujur, kita tidak lagi mengamalkan Pancasila di negeri ini. Inilah sebetulnya gugatan yang ada di dalam buku Kakak Willy, dan inilah sebetulnya ajakan yang disampaikan oleh Kakak Willy mengembalikan lagi Pancasila. Pancasila adalah rumah kita. Buku Pancasila di Rumahku mengajak kita berefleksi tentang keberadaan kita sebagai manusia Indonesia, dan sesungguhnya buku ini berisi suara publik yang mengajak kita semua, utamanya generasi muda, untuk bisa memaknai Pancasila sebagai kebajikan dan keyakinan sosial yang bersuara pada kesatuan politik. Rumah yang ditawarkan mengandaikan nilai tersebut lahir dari dinamika berkeluarga dengan pembelajaran detail atas nilai-nilai menuju realitas bernegara. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya muliakan, perjalanan kita masih sangat panjang. Kita tentu tidak ingin Indonesia hanya menjadi sebuah kenangan belaka. Negara besar adidaya yang kita pelajari, bagi mereka yang seumuran saya pernah memahami dan mengenal sebuah negara besar yang sekarang hancur berkeping-keping. Apakah itu bisa terjadi pada kita? Jawabannya adalah bisa. Apabila kemudian kita tidak mampu menyampaikan kepada anak-anak kita, generasi penerus bangsa kita, apa yang kita hadapi, dan apabila kita tidak mampu kemudian menjabarkan dan membumikan makna dari Pancasila itu sendiri, maka sesungguhnya bahaya ada di depan mata kita. Persatuan dan kesatuan yang selalu didengung-dengungkan, perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan di dalam keberagaman, harus diakui kini hanya menjadi sebuah slogan belaka. Sangat berat bagi kita untuk bisa kemudian membumikan kembali dan mengajarkan nilai ini secara sederhana. Apa yang dilakukan oleh Kakak Willy dengan bukunya, dan kita tadi di depan sudah menyaksikan, adalah sebuah langkah yang kiranya dapat kita ikuti dan dapat menggugah kita semua, khususnya sahabat-sahabat para anggota MPR, untuk mulai berkarya, bekerja. Dan ketika sosialisasi 4 pilar tidak hanya sekedar mengumpulkan konstituen, tetapi betul-betul menyampaikan makna, dan yang paling penting adalah mampu meneruskan pesan-pesan penting dan nilai-nilai mulia yang terdapat di dalam Pancasila. Kesadaran perlu dibangun bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh aspek vital penentu perkembangan negara dan interaksi antar warga negara. Politik gagasan kebangsaan yang dahulu hidup begitu semarak perlu dan harus terus dirayakan dan tidak berhenti sampai di sini saja. Gagasan dan nilai otentik kebangsaan dalam Pancasila perlu mendapatkan ruang seluas-luasnya dan perlu mendapatkan campur tangan, tanda kutip, dari kita semua untuk kembali membumikan. Hadirin yang kami muliakan, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu hadir di sini, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini yang memang bersama-sama dengan Kakak Willy digagas sebagai bagian dari sosialisasi 4 pilar MPR RI dapat memberikan makna, dan kita bersama-sama, khususnya adik-adik, saya lihat banyak adik-adik pemuda
yang nanti di 2045 akan menjadi para tokoh bisa melanjutkan langkah kita. Izinkan sebelum saya menutup untuk memutar video satu, Bapak mohon izin, ini adalah bagian dari sosialisasi kami dan hari ini sosialisasi ini mengangkat tema Pancasila. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.